India itu bukan cuma satu negara loh. India itu kayak benua yang isinya banyak negara. Ngomongin kebiasaan orang India itu kayak mau nangkap pelangi pakai satu kuas. Keragaman di sana itu luar biasa banget. Pegunungan Himalaya di utara, pantai tropis di selatan. Geografinya bikin gaya hidup beda-beda banget. Tanah luas ini ditinggali miliaran orang. Mereka punya banyak kepercayaan, ngomong ratusan bahasa dari ribuan kelompok. Tujuan kita bukan bikin stereotip. Kita buka lapisan mitos, cari benang merah nilai yang sama. Lihat lebih dari gambaran media. Technogenius, yogi, Bollywood, ada benarnya. Tapi realitasnya jauh lebih kaya. Di India, konsep keluarga itu luas. Keluarga adalah fondasi masyarakat. Seringkali beberapa generasi tinggal satu atap atau berdekatan, membentuk sistem keluarga besar yang erat, saling tergantung dan tanggung jawab bersama. Orang tua dan kakek nenek dihormati, restu mereka dicari dalam keputusan penting. Kebijaksanaan dianggap berharga, yang muda mendengarkan dengan saksama. Gerakan ini simbol kerendahan hati dan penghormatan. Sumber daya digabungkan, pendidikan, pernikahan jadi tanggung jawab bersama. Ada jaring pengaman kuat saat sakit atau menghadapi masalah. Saat pesta, seluruh keluarga besar ikut serta. Seseorang sering diperkenalkan lewat garis keturunan dan kota asalnya. Meski generasi muda lebih individualistis, keluarga tetap pilar utama hidup. Identitas kolektif memberi rasa memiliki dan stabilitas yang mendalam. Makanan di India itu bahasa, perayaan dan seni. Peta kuliner beragam dibentuk iklim, hasil bumi, sejarah. Setiap daerah punya masakan khasnya sendiri. Utara, kari kental, daging tanduri, roti. Selatan, nasi pokok, sambar, kelapa dan asam Jawa. Timur, ikan dan nasi. Barat, gurih manis. Goa, laut pedas. Kunyit, jintan, ketumbar, kapulaga, cabai, warna aroma khasiat Ayurveda. Seni mencampur masalah diturunkan lintas generasi. Rempah memberi kedalaman, lentil dan sayur jadi simfoni rasa. Banyak rumah makan dengan tangan kanan. Lebih mindful pada tekstur dan suhu. Thali menghadirkan keseimbangan rasa dan gizi. Berbagi makanan itu inti keramahan, mitai untuk merayakan, makanan khusus saat puasa. Agama itu seperti udara yang dihirup, meresap dalam rutinitas harian. Tempat lahir Hindu, Buddha, Jain, Sikh, juga populasi Muslim besar, Kristen, Yahudi, Zoroastrian. Keyakinan terlihat dan terdengar di ruang publik. Hari dimulai dan diakhiri dengan ibadah kecil. Karma dan Dharma menuntun perilaku dan makna hidup mati. Ritual memberi ketenangan di tengah hiruk pikuk. Diwali cahaya menang atas gelap. Idul Fitri salat, pesta, dan sedekah. Holi, tawa dan warna menyatu. Natal dirayakan antusias di beberapa daerah. Festival memperkuat ikatan komunitas dan keluarga. Bukti hidup warisan India yang kaya dan pluralistis. Menyebut bahasa India itu kurang tepat. Tidak ada satu bahasa nasional, ada 22 bahasa resmi dan ratusan lainnya. Hindi paling banyak diucapkan. Inggris penting di bisnis dan pendidikan. Lintas negara bagian serasa lintas negara. Bahasa, aksara, sastra berbeda. Banyak orang fasih 2-4 bahasa, fleksibel sesuai konteks. Code switching dalam satu percakapan itu umum. Indian English itu dialek valid dan dinamis, bukan versi salah. Istilah seperti prepon dan apa nama baikmu dipahami luas. Komunikasi cenderung tidak langsung, menjaga harmoni. Sering menyampaikan penolakan dengan cara sopan. Membaca konteks dan isyarat nonverbal itu kunci. Kreativitas linguistik jadi ciri khas India modern. Hormat adalah mata uang sosial di India. Urutan umur itu utama. Cara bicara dan gestur mencerminkan hormat. Pakai sapaan hormat seperti ap pada yang lebih tua. Menyentuh kaki menandakan memohon restu dan hormat. Namaste, sapaan, perpisahan, tanda hormat, untuk siapa saja. Pertanyaan personal kerap dianggap tanda perhatian, bukan mengganggu. Waktu fleksibel untuk sosial. Profesional diharap on time. Tangan kanan untuk memberi, menerima, dan makan. Tangan kiri secara tradisi dianggap kotor. Gunakan dua tangan untuk yang penting. Memahami tata krama ini bikin interaksi lebih lancar dan menunjukkan niat berbaur. Pendidikan dihormati, jalan mobilitas sosial yang kuat. Persaingan sengit mendorong disiplin belajar dan jam panjang. STEM, sains, teknik, matematika, jadi prioritas. Dokter dan insinyur memberi penghidupan dan kehormatan bagi keluarga. Keberhasilan individu jadi kebanggaan kolektif. Kerja keras, pantang menyerah, tahan banting. Semangat juga solusi murah, improvisasi cerdas. Sebagian tempat kerja hierarkis, keputusan terpusat. Budaya startup tumbuh, kolaboratif, datar, inovatif. India modern, dinamis dan terus berkembang. Catatan seimbang, tekanan sukses bisa tinggi, perhatian pada kesehatan mental makin disadari.
Budaya paling terasa lewat musik, tari, dan busana. Tradisi hidup, bukan museum. Dari pesta pernikahan sampai festival desa, seni hadir di keseharian. Musik klasik, raga dan tala, canggih sekaligus spiritual. Musik tari daerah, tiap wilayah dengan energi dan cerita sendiri. Lagu film, fusi melodi India dengan pop, rock, hip-hop ada di mana-mana. Musik jadi nadi ruang publik. Sari, kain tanpa jahitan, puluhan cara pakai, anggun dan serbaguna. Salwar kamis, nyaman, elegan, populer di kota-kota. Untuk pria, kurta pajama. Di beberapa daerah, dhoti lungi sehari-hari. Kaya tekstil, warna cerah, sulaman rumit, jejak pengrajin lintas generasi. Busana jadi pernyataan identitas, keahlian dan tradisi, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Salah satu sifat paling abadi adalah keramahan. Atiti Devo Bhava. Tamu adalah Tuhan, nyata dalam praktik harian. Tuan rumah berusaha keras agar tamu nyaman, kadang terkesan berlebihan, dasarnya tulus. Keramahan meluas ke ruang publik, berbagi makanan, membantu arah. Rasa ingin tahu jadi jembatan percakapan dan persahabatan. Memahami India butuh apresiasi atas kompleksitasnya dan kemauan melihat melampaui generalisasi. Benang merahnya nyata, namun wujudnya beragam. Tradisi kuno berdampingan dengan modernitas. Cara terbaik memahami orangnya, berinteraksi terbuka, mendengar cerita, menerima keramahan. Datanglah dengan hormat dan hati terbuka, maka keindahan sejati mozaik manusia ini akan tampak.